Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah persamaan diferensial. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial linear homogen tingkat n dengan koefisien tetap. Suatu persamaan diferensial linear homogen tingkat n dengan koefisien tetap, kita mempunyai rumus secara umumnya, yaitu A0 dikali D pangkat N dikali Y di per DX pangkat N ditambah A1 dikali DN pangkat kurang 1 dikali Y di per DX N kurang 1 sampai pada AN dikali Y sama dengan 0. Dengan nilai A0, A1, A2 itu sampai AN itu bilangan-bilangan tetap. Kemudian persamaan diferensial ini juga, persamaan diferensial yang pertama kita bisa tuliskan dengan kita faktorkan nilai y-nya. Jadi kita dapatkan A0 dikali D pangkat N di per DX pangkat N sampai pada AN dikurang 1 dikali D per DX ditambah AN dikali Y. Sehingga kita nilai y-nya semua kita keluarkan untuk kita faktorkan, sehingga kita bisa tuliskan V kali Y sama dengan 0. V sama dengan A0 dikali D pangkat N di per DX pangkat N sampai pada AN dikurang 1 dikali D per DX ditambah AN. Yang V ini dinamakan operator. Kemudian persamaan diferensial yang pertama dan kedua ini, yang terbentuk dari persamaan pertama dan kedua ini, kita bisa misalkan atau kita substitusikan nilai Y sama dengan E pangkat TX. Jadi kita misalkan Y sama dengan E pangkat TX, kemudian kita turunkan ke turunan pertama, kita dapatkan dy per dx sama dengan T kali E pangkat TX. Kemudian turunan keduanya kita dapatkan T pangkat 2 dikali E pangkat TX. Kemudian turunan ini kita turunkan pada turunan Kn, sehingga kita dapatkan T pangkat N dikali E pangkat TX. Bila kita substitusikan nilai yang kita misalkan ini, maka kita akan dapatkan persamaan yang baru dengan dalam persamaan T. Persamaan T. Jadi kita dapatkan E pangkat TX dikali A0 dikali T pangkat N sampai pada AN kurang 1 dikali T ditambah AN sama dengan 0. Jadi persamaan 3 ini disebut persamaan karakteristik dari persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi ini adalah persamaan karakteristiknya, sehingga kita masuk pada dalam menentukan jawaban umum dari persamaan diferensial yang pertama tadi atau yang kedua, ada 3 kemungkinan yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah akar persamaan karakteristiknya itu bilangannya real atau berlainan, bilangan real dan berlainan, atau bilangan real dan bilangan sama dan bilangannya imajiner saling konjugus atau bilangan kompleks sekawan. Ada 3 rumus yang harus kita pahami dalam menentukan menentukan akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu sendiri. Ada 3 yang harus diketahui. Yang pertama, jika persamaan karakteristiknya mempunyai n buah akar real dan berlainan dengan syarat T1 tidak sama dengan T2 dan tidak sama dengan sampai Tn, maka jawaban umumnya adalah kita gunakan rumus Y sama dengan C1 dikali E pangkat TX ditambah C2 E pangkat T2X sampai pada Cn E pangkat T di Tn dikali X. Kemudian yang kedua,
jika persamaan karakteristiknya mempunyai n buah akar real, yaitu T1 sama dengan T2 sampai pada Tn sama dengan R, maka jawaban umumnya adalah Y sama dengan E pangkat Rx dikali C1 ditambah C2 dikali X ditambah C3 kali X pangkat 2 sampai pada Cn dikali X pangkat N kurang 1. Jadi kalau dia syaratnya T1 tidak sama dengan T2, tidak sama dengan T3 dan tidak sama dengan Tn, maka kita gunakan rumus yang ini. Kemudian jika T1, T2, T3 dan Tn sama dengan R, itu kita gunakan rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika persamaan karakteristiknya mempunyai bilangan-bilangan kompleks sekawan, misalnya A tambah BI dikali A kurang BI dengan B itu B tidak sama dengan 0, maka jawaban umumnya adalah Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat A tambah B imajiner dikali X ditambah C2E dikali eksponen pangkat A kurang B imajiner dikali X. Jadi kalau dia bilangan-bilangannya akar-akar bilangannya kompleks, maka kita gunakan rumus Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat A tambah BI tambah C eksponen pangkat A kurang B imajiner dikali X. Ini biasa kalian pelajari di analisis kompleks. Analisis bilangan kompleks. Jadi ini dasar-dasarnya kalian sudah pelajari di analisis bilangan kompleks. Oke, kita lanjut pada contoh soal. Contoh pertama, kita mempunyai selesaikan persamaan umum dari persamaan diferensial berikut. Kita mempunyai persamaan diferensial D pangkat 3 kali Y di per DX pangkat 3 dikurang 2 D pangkat 2 Y di per DX pangkat 2 kurang DY per DX ditambah 2Y sama dengan 0. Yang seperti awal tadi, kita misalkan Y sama dengan E pangkat TX. Kemudian E pangkat TX-nya ini kita turunkan ke turunan pertama, karena di sini kita harus mencari sampai turunan yang ketiga yang paling tertinggi, maka kita turunkan sampai turunan yang ketiga. Jadi Y sama dengan E pangkat TX, kemudian DY per DX sama dengan T dikali E pangkat TX, kemudian turunan keduanya sama dengan T pangkat 2 dikali E pangkat TX, kemudian turunan ketiganya kita turunkan lagi T pangkat 3 dikali E pangkat TX. Karena sudah sampai pada tertinggi, turunan tertingginya, maka kita batas pada turunan ketiga. Kalau dia di sini ada turunan keempat, maka kita harus turunkan sampai turunan keempat. Kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensial ini. Kita ganti nilai D pangkat 3 Y dikali Y di per DX pangkat 3 ini kita ganti dengan T pangkat 3 dikali E pangkat TX. Maka kita dapatkan T pangkat 3, kita dapatkan ini T pangkat 3 E pangkat TX, kemudian dikurang 2. Ini kita substitusikan lagi D pangkat 2 jadi T pangkat 2 dikali E pangkat TX. Dari sini tadi kita sudah dapatkan. Kemudian juga ini yang DY per DX, jadi T kali dikurang, tetap dikurang T dikali E pangkat TX ditambah, karena dia Y tadi yang kita misalkan 2 kali E pangkat TX sama dengan 0. Ketika kita sudah dapatkan, kemudian kita faktorkan nilai E pangkat TX nya kita keluarkan, sehingga kita dapatkan E TX dikali T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 2 dikurang T ditambah 2 sama dengan 0.
Sehingga kita dapatkan persamaan karakteristiknya adalah T pangkat 3 dikurang 2, T pangkat 2 dikurang T ditambah 2. Sehingga kita dapatkan nih persamaan karakteristiknya. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan dengan kita gunakan cara Horner untuk memfaktorkannya. Jadi kita gunakan cara Horner, kita dapatkan T tambah 1 dikali T kurang 1 dikali T kurang 2 sama dengan 0. Kemudian nilai T tambah 1, T tambah 1. Jadi kita dapatkan nilai T1 nya sama dengan negatif 1, kemudian T2 nya sama dengan 1, kemudian T3 nya sama dengan 2. Bagaimana cara mendapatkan T sama dengan negatif 1? Berarti T tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan 1 ini ke ruas kanan sehingga kita dapatkan nilai negatif 1. Atau kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan T1 sama dengan negatif 1. Ini juga sama halnya, T2 sama dengan 1. Kemudian T3 sama dengan 2. Karena T1 tidak sama dengan T2, tidak sama dengan T3, sampai tidak sama dengan Tn, maka berlaku rumus yang pertama tadi. Ada 3 yang tadi kita tentukan, berlaku rumus yang pertama, di mana Y sama dengan C1 dikali E pangkat TX, sampai pada Cn E pangkat Tn dikali X. Jadi penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1, T-nya tadi apa? T1-nya tadi negatif 1, maka kita ganti negatif 1X ditambah C2 E eksponen pangkat T2-nya sama dengan 1, maka kita ganti T2 itu tadi jadi 1. Jadi 1 berarti kita tulis X saja. Kemudian kita tambah C3 eksponen, jadi eksponen pangkat karena pangkat 3 maka dia pangkat 3, jadi C3 eksponen pangkat 2X. Maka nilai akhirnya ini ada Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat negatif X ditambah C2 dikali eksponen pangkat X ditambah C3 dikali eksponen pangkat 2X. Kita masuk pada contoh yang kedua. Selesaikan penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut. Kita mempunyai D pangkat 3Y, D pangkat 3 kali Y, per dx pangkat 3 dikurang 27y sama dengan 0. Sehingga kita misalkan, penyelesaiannya kita misalkan y sama dengan e pangkat tx, sampai kita turunkan ke turunan yang ketiga. Karena di sini pangkat tertingginya 3, maka kita turunkan sampai pada yang ketiga. Kalau turunannya ke 10, maka kita turunkan sampai pada turunan ke 10. Selanjutnya kita substitusikan pada persamaan diferensialnya, karena di sini yang ada D pangkat 3Y cuma turunan yang ketiga dan turunan pertama, maka yang kita masukkan hanya turunan ketiga dan turunan yang pertama. Turunan ketiga ini sama dengan 0, ini juga 0, maka kita tidak usah tuliskan, sehingga kita dapatkan T pangkat 3 dikali E pangkat TX dikurang 27 dikali E pangkat TX sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dengan mengeluarkan eksponen pangkat TX dikali T pangkat 3 kurang 27 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan persamaan karakteristiknya sama dengan T pangkat 3 kurang 27 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan lagi persamaan karakteristiknya, kita dapatkan T kurang 3 dikali T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 9 sama dengan 0. Yang ini karena kita harus faktorkan lagi, karena ini tadi belum sudah difaktorkan, yang ini kita faktorkan lagi, kita gunakan rumus ABC. Kita gunakan rumus ABC sehingga kita dapatkan T1 tadi, T1 kita dapatkan sama dengan 3. Kemudian T2-nya kita gunakan rumus ABC, kita dapat bahwa T2 sama dengan negatif 3 tambah 3i akar 3 per 2
dengan T3 sama dengan negatif 3 dikurang 3I dikali akar 3 per 2. Karena akar-akarnya bilangan kompleks, di sini kan di pemfaktoran ini akar-akarnya bilangan kompleks, sehingga kita gunakan rumus persamaan yang ketiga. Yang persamaan yang ketiga, karena bilangan kompleks maka berlaku rumus Y sama dengan C2E eksponen pangkat A tambah BI dikali X ditambah C3 dikali eksponen pangkat A kurang B imajiner dikali X. Sehingga kita jadi penyelesaian umumnya, kita tetap C1-nya kita tetap kita gunakan rumus yang pertama, dan yang imajinernya kita gunakan rumus yang ketiga. Ini rumus pertama, ini rumus yang ketiga, sehingga kita dapatkan penggabungan antara rumus pertama dan rumus yang ketiga. Jadi Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat 3X ditambah C2 dikali eksponen negatif 3 ditambah 3I akar 3 per 2 ditambah C3 dikali eksponen negatif 3 dikurang 3I akar 3 per 2 dikali X. Atau kita bisa sederhanakan, kita keluarkan eksponen pangkat negatif 3 per 2 kali X, kita keluarkan sehingga kita bisa faktorkan lagi, kita sederhanakan. Jadi kita dapat Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat 3X ditambah eksponen di pangkat negatif 3 per 2 dikali X dikali C2 dikali eksponen pangkat 3I dikali akar 3 dibagi 2 dikali X ditambah C3 dikali eksponen negatif 3I dikali akar 3 per 2 dikali X. Kemudian selanjutnya yang di dalam kurung ini kita gunakan rumus trigonometri, sehingga kita dapatkan Y sama dengan kita dapatkan yang dalam kurung saja ini, berarti C2 dikali cos 3X akar 3 per 2 ditambah imajiner sin X sin 3X akar 3 per 2 ditambah C3 cos 3X akar 3 per 2 dikurang imajiner sin 3X akar 3 per 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, dengan kita gunakan rumus trigonometri tadi. Ini ya, imajiner dikali ini imajiner ini ya. Dia ada yang kurang tadi, ada yang kurang di sini. Jadi Y sama dengan C1 eksponen pangkat 3X ditambah eksponen negatif 3 per 2X dikali dalam kurung C2 ditambah C3 cos 3X akar 3 per 2 ditambah C2 dikurang C3 dikali imajiner yang ini ya, imajiner ini berarti C2 dikurang C3 dikali imajiner sin 3X akar 3 per 2. Kemudian kita dapatkan, kemudian kita misalkan nilai C1 tambah C2 sama dengan A, kemudian C2 kurang C3 sama dengan B, sehingga kita dapatkan persamaan umumnya Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat 3X ditambah eksponen pangkat negatif 3 per 2 dikali X dikali A dikali cos 3X akar 3 per 2 ditambah B imajiner sin 3X akar 3 per 2. Jadi penyelesaian umum yang sederhana kita dapatkan yang ini, dan penyelesaian umum yang pertama yang ini. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.